Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Firman Firdawan. Saya di sini akan menjawab terkait soal UAS PKN 3B yang dimana jawaban ini merupakan jawaban ujian akhir semester saya. Untuk soal pertama itu pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat saudara bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini, berikan evaluasi apa kekurangan dan apa kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Menurut saya pelaksanaan demokrasi ini sudah cukup relevan atau sudah cukup baik, yang dimana banyak sekali warga-warga atau masyarakat kita yang sudah mulai tahu arti demokrasi yang sebenarnya. Namun kekurangan dari pelaksanaan demokrasi yang sudah mengalami dinamika yang cukup banyak ini menuntut para masyarakat kita untuk berpikir atau untuk memahami dari beberapa isu yang ada. Namun hal itu tidak bisa dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Nah, hal ini menjadi kekurangan karena dari segi pendidikan atau dari segi pengalaman, hal-hal ini akan menimbulkan dampak negatif, terutama bagi masyarakat dan juga bagi pemerintahan atau daerah negara kita sendiri. Yang kedua, letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia. Jumlah penduduk yang besar, masyarakat yang berbineka akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategis. Yang dimaksud dengan geostrategis adalah letak wilayah Indonesia sendiri pada jalur khatulistiwa, yang dimana Indonesia sendiri ini merupakan negara yang subur, beriklim tropis dan memiliki tanah yang subur, sehingga tidak dipungkiri bagi bangsa kita, negara kita Indonesia sendiri ini bisa memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan pangan bagi bangsa Indonesia sendiri. Dan dampak tersebut ini akan membawa banyak dampak positif bagi negara kita, sehingga nilai produksi atau nilai hasil dari pertanian terutama akan meningkat secara drastis, dan itu juga akan memberikan nilai dampak positif bagi negara kita, yang dimana ketika hasil pertanian sudah cukup banyak akan menjadi ekspor, dan itu akan menambah banyak devisa negara. Kemudian pada soal nomor 3, dalam masa pandemi seperti sekarang ini diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kalau mencegah penyebaran COVID, tentunya yang pertama harus mematuhi protokol kesehatan, dan hal ini juga berdampak. Namun ketika hal pertama yang diharuskan untuk soal ketika ini yaitu pertama mematuhi protokol kesehatan tentunya, dan juga melakukan karantina atau lockdown secara mandiri di rumah masing-masing. Namun hal ini akan berdampak buruk pada sektor pangan kita, sehingga diperlukan adalah memulihkan ketahanan pangan di negara kita, terutama di Indonesia. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara memulihkan sektor-sektor pangan yang ada pada desa-desa kecil atau tingkat-tingkat desa, sehingga nanti ketika desa tersebut melakukan lockdown atau melakukan karantina mandiri atau lockdown secara mandiri dan mematuhi protokol kesehatan, ketahanan pangan dan juga segi ekonomi masyarakat sendiri tidak berkurang, dan pemerintah juga harus ikut andil dalam mensuplai beberapa bahan serta kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian nomor 4, jelaskan mana pluralisme dan multikulturalisme, kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia, tentang terjadi gesekan antara kelompok dan golongan, bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan menyelesaikan masalah tersebut. Dalam proses pluralisme dan multikulturalisme, hal yang diajarkan adalah pertama menghargai dari segi ras, agama, suku, bangsa, dan teori, sehingga Pancasila di sini sangat berperan dalam hal menengahi masalah tersebut, yang dimana Pancasila sila ketiga yaitu berbunyi
Persatuan Indonesia, yaitu di mana berbeda-beda tapi tetap satu, atau Bhinneka Tunggal Ika sendiri, yang di mana berbeda-beda tetap satu ini menjadikan sebuah concluding atau sebuah upaya untuk menerapkan kedamaian atau toleransi yang ada pada negara kita ini sendiri, sehingga penyelesaian dari rasisme yang ditimbulkan dengan tidak adanya pluralisme dan multikulturalisme ini dapat terhindari. Kemudian nomor 5, yaitu mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat, dan jelaskan peran mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi serta contohnya. Di mana korupsi ini sendiri merupakan kejahatan yang menimbulkan beberapa banyak orang rugi. Hal ini dikaitkan dengan ketika semisal saya mengambil contoh dari korupsi bantuan sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Yang hal tersebut ketika dana atau uang yang dikorupsi dari bantuan sosial itu akan menimbulkan kekurangan dana pada masyarakat miskin, sehingga uang-uang yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin ini tidak terserap dengan sempurna, dan akan menambah utang negara tentunya, karena uang-uang yang sudah dikorupsi ini akan dipakai secara pribadi. Dan peranan mahasiswa dalam mendukung hal ini juga sangat penting. Yang pertama dalam segi pemberantasan korupsi atau segi anti korupsi, yang dimana mahasiswa berperan satu dengan penerapan sistem jujur, dan dua menerapkan nilai-nilai Pancasila yang luhur. Karena dalam hal penerapan sistem jujur dan pemperanan nilai-nilai Pancasila yang luhur ini akan mencegah mahasiswa atau orang-orang sekitar kita untuk melakukan tindak korupsi. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.